Rasi Radio FM Magetan, Family Radio, radio keluarga Anda. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Khidmat Ramadan. Acara istimewa di bulan Ramadan adalah dialog interaktif agama untuk kita bisa menambah ilmu dan pengetahuan seputar agama Islam. Dan acara ini kerja bareng Rasi Magetan dan IKADI, Ikatan Dai Indonesia Kabupaten Magetan. Seperti biasanya sudah hadir di studio selaku narasumber untuk hari ini 11 April 2023 Bapak Budi Setiawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kabar baik. Alhamdulillah baik, sehat. Iya, dan panas ya. Iya. Iya, dan sore kali ini sahabat Rasi melanjutkan yang hari Selasa yang lalu, nggih. Ramadan, puasa Ramadan dan pembentukan karakter season 2 ya. Dan nanti kalau misalnya waktu kita masih panjang, dilanjutkan dengan giat menuju kesabaran selama Ramadan. Iya. Dan seperti biasanya sahabat Rasi, untuk Anda yang ingin bergabung, sharing-sharing atau bertanya langsung ya, bisa di 0351896137 atau di 081130200906. Baik, langsung saja Pak Budi. Terima kasih Mbak Maya. Sahabat Rasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya mengajak sahabat Rasi untuk senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, dan juga mengajak senantiasa bersolawat pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai junjungan kita, suri tauladan kebaikan kita di dunia ini, dan kita sangat berharap agar kelak di yaumil akhir kita diakui sebagai umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak terasa pada hari ini kita sudah berada di tanggal 20 bulan Ramadan ya, 1444 Hijriah. Artinya insyaallah tinggal 10 hari lagi kalau Ramadannya 30 hari, atau 9 hari lagi kalau Ramadannya 29 hari. Berarti insyaallah nanti malam kita sudah masuk di Asyru Awakir, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, apa yang dilakukan Rasulullah di 10 hari yang terakhir, idza dakhalu asyra, jika masuk di 10 hari di sini adalah 10 hari yang terakhir, syadda mi'zarahu, yang dilakukan Rasulullah yang pertama adalah mengencangkan ikat pinggangnya, kain sarungnya. Yang kedua adalah wa ahya lailahu, yaitu menghidupkan malam-malamnya. Dan yang ketiga adalah wa aiqadha ahlahu, yaitu membangunkan ahli keluarganya. Nah, ini 3 hal yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang pertama mengencangkan ikat pinggang atau kainnya, kain sarungnya. Artinya di sini bagaimana Rasulullah betul-betul di 10 hari yang terakhir itu bermujahadah. Buktinya adalah selama hidup beliau di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, beliau gunakan untuk iktikaf selama 10 hari, ngebleng Mbak Maya ya. Jadi tidak 1-2 jam atau tidak malam hari saja, tapi iktikaf Rasulullahnya selama 10 hari. Bahkan di Ramadan terakhir di kehidupan beliau yang mulia, Rasulullah iktikafnya adalah 20 hari. Jadi sejak tanggal 11 Ramadan sampai dengan terakhir Ramadan. Ya, ini yang luar biasa. Yang kedua yang dilakukan Rasulullah adalah menghidupkan malam-malamnya. Menghidupkan malam di sini tentu tidak berupa begadang nonton sepak bola atau apa itu, tapi menghidupkan malam ini adalah diisi dengan banyak beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, dengan salat-salat sunnah, dengan tilawah Al-Qur'an,
dengan dzikir, dengan doa yang Rasulullah ajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, juga kepada kita, ya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, dan seterusnya. Ini cara kita menghidupkan malam. Kalau misalnya kita Mbak Maya, biasanya dalam semalam tidurnya berapa jam, Mbak? Jenengan? Saya 5 jam. 5 jam, oh. Kurang lebih. Berarti kurang ya. Iya. Kalau misalnya 5 jam atau katakan 7 jam. Nah, pada 10 hari yang terakhir ini ya paling tidak dikurangi, ya mungkin dari 7 jam menjadi tidurnya 5 jam. Ya 2 jam digunakan untuk banyak-banyak beribadah, atau tidurnya hanya sebentar 3 jam. Bahkan Rasulullah itu di malam-malam terakhir, di 10 hari terakhir Ramadan itu tidak tidur malam, ya, demi untuk beribadah, ya. Dan ini mungkin berat bagi kita untuk bisa mencontoh beliau. Dan yang ketiga yang beliau lakukan adalah bagaimana beliau itu membangunkan keluarganya. Beliau ingin yang masuk surga itu tidak hanya beliau, tidak hanya kepala keluarga, tapi bagaimana beliau mengajak istri dan anak-anak beliau untuk juga bagaimana menghidupkan malam-malam di 10 hari terakhir. Ini sebagai pelajaran bagi kita, bagi orang tua, terutama kepala keluarga, bagi bapak-bapak, jangan egois beribadah untuk diri sendiri, sementara istrinya tidur nggak dibangunkan untuk sama-sama ibadah, anak-anaknya tidur tidak dibangunkan untuk sama-sama menjalankan ibadah. Ini mengingatkan sahabat Rasi bahwa kita sudah masuk nanti insya Allah di 10 hari yang terakhir bulan Ramadan. Kita kuatkan, kita optimalkan ibadah kita, baik itu dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Nah, baik sahabat Rasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi Mbak Maya menyampaikan, untuk kajian kita pada sore hari ini melanjutkan materi Selasa yang lalu, ya, terkait dengan puasa Ramadan dan pembentukan karakter, ya. Paling tidak dengan kita berpuasa Ramadan, puasa itu kan artinya menahan lapar dahaga dari sejak terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Ternyata memberikan efek karakter, watak perilaku yang luar biasa pada diri kita yang mungkin kita tidak sadari. Paling tidak karakter yang terbentuk dengan kita berpuasa, jika puasa kita benar, itu ada 6. Yang sudah kita bahas adalah 3. Yang pertama adalah membentuk karakter ikhlas, sehingga kita bagaimanapun nanti, tidak hanya di Ramadan, selepas Ramadan pun, bagaimana kita upayakan setiap amal-amal ibadah, amal-amal kebaikan sekecil apapun itu, niatkan karena Allah semata, bukan karena yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karakter yakin. Setelah ikhlas adalah yakin, ya. Dengan kita berpuasa, kenapa kita kok ngoyo berpuasa menahan lapar dahaga sementara cuacanya panas, ya, misalnya seperti itu. Karena kita yakin kalau kita berpuasa, kita menjalankan perintah wajib dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Islam. Ya, ini wajib. Karena kita menjalankan perintah, maka kita akan mendapatkan pahala. Dan insya Allah karena kita mendulang banyak pahala di dunia ini, sebagai ganjarannya kita nanti yakin insya Allah akan dimasukkan ke surga, dan mudah-mudahan tidak mampir ke neraka, Mbak, ya. Mungkin masuk ke surga, tapi mampirnya ke neraka sekian ribu tahun, kan naudzubillah. Ya, harapan kita bisa melenggang kangkung ke surga tanpa mampir dulu ke neraka. Ya, harapan kita seperti itu. Jadi yakin pahala surga ini hanya kita dengar, tidak bisa kita lihat. Insya Allah nanti akan kita lihat di akhirat kelak, ya. Nah, berikutnya karakter yang ketiga adalah karakter berani. Ya, kita berani tidak makan, tidak minum, berani untuk melakukan seperti itu, berarti kan puasa membentuk sebuah keberanian pada diri kita. Dan Rasulullah mengatakan berani itu tidak karena banyaknya berkelahi, tapi keberanian itu adalah bagaimana ia mampu mengendalikan diri dari
marah. Nah, ini terkait dengan keberanian. Nah, berikutnya sahabat Rasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karakter dari puasa yang kita kerjakan akan membentuk karakter, yaitu al-mujahadah. Mujahadah itu artinya adalah daya juang. Ya, mujahadah. Kita menahan lapar dan dahaga. Ini sebenarnya secara langsung Allah mentarbiyah, mendidik kita untuk memiliki semangat juang, daya juang yang tinggi. Sehingga pada saat kita menghadapi permasalahan-permasalahan dalam kehidupan, kita tidak gampang stres, tidak gampang lemah, ya, lemah diri. Karena kita sudah ditempa selama 1 bulan dengan puasa. Otomatis dengan puasa itu akan menumbuhkan mujahadah atau daya juang yang ada pada diri kita. Siap menghadapi apapun tantangan-tantangan yang ada di hadapan kita. Siap menghadapi berbagai macam persoalan-persoalan dalam kehidupan. Berani hidup berarti harus berani menghadapi masalah. Nggak berani menghadapi masalah berarti jangan hidup, kan gitu, Pak. Iya. Ini karakter yang keempat, ya. Berikutnya sahabat Rasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karakter yang kelima adalah al-musara'ah fil khairat. Al-musara'ah fil khairat ini artinya adalah dengan puasa Ramadan akan membentuk jiwa-jiwa kita menjadi jiwa-jiwa yang responsif, ya, responsif terhadap kebaikan. Jadi cepat, Mbak. Pada saat ada perintah kebaikan, ia segera untuk mengerjakannya, segera untuk melakukannya. Dan ternyata karakter responsif, ya, musara'ah fil khairat ini adalah salah satu sifat dari orang-orang soleh, ya, dari orang-orang soleh, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas shalihin. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Berikutnya adalah wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Mereka menyuruh melakukan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Wa yusari'una fil khairat, dan bersegera kepada mengerjakan berbagai kebaikan. Ya, yusari'una fil khairat, dan mereka itu bersegera di dalam mengerjakan kebaikan. Ya. Berikutnya adalah wa ulaika minas shalihin. Mereka itulah termasuk orang-orang yang soleh. Ya. Jadi gambaran karakter ciri orang-orang soleh yang disebutkan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Imran ayat 114 itu, paling tidak ciri orang soleh adalah mereka yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Kalau mereka beriman pada Allah dan hari akhir, konsep berarti kita mengimani akan adanya konsep perhitungan hisab, ya, timbangan amal. Maka ia akan berusaha bagaimana melakukan amal-amal kebaikan, melaksanakan perintah-perintah Allah semasa hidup di dunia. Yang kedua adalah karakter orang-orang soleh itu adalah bagaimana mereka senantiasa melakukan dakwah, ya, melakukan dakwah, yaitu bagaimana bagaimana mereka ini mengajak untuk melakukan perbuatan yang baik dan mencegah dari yang mungkar. Ini yang karakter yang kedua dari orang yang soleh. Karakter yang ketiga dari orang-orang soleh sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Imran 114 adalah yusari'una fil khairat, yaitu mereka bersegera di dalam melakukan amal-amal kebaikan dan tidak ditunda-tunda.
Pada saat terdengar adzan, ya segera persiapan untuk bagaimana bagi bapak-bapak, untuk yang laki-laki muslim, untuk mendatangi suara adzan itu, ya mengerjakan sholat berjamaah tepat waktu. Ini karakter orang soleh, tidak menunda-nunda kebaikan. Ya, kadang kan kita dengar adzan, ini juga berlaku bagi ibu-ibu tentunya, bagi wanita. Dengar adzan walaupun mungkin sholatnya di rumah, ya tapi jangan sampai ditunda-tunda untuk mengerjakan sholat duhur. Jangan sampai sholat duhur dikerjakan menjelang asar, sholat asar dikerjakan menjelang maghrib. Ya jangan sampai seperti itu. Nah, tapi ini di saat-saat tertentu memang mungkin seperti itu. iya. Tapi jangan menjadi kebiasaan setiap hari. Ya. Setidaknya berusaha untuk Iya. ketika mendengar suara azan langsung. Iya. Baik, itu tadi Yang kelima, Mbak, ya. yang keenam tahan dulu. Iya, iya. Baik, dan Sobat Rasi jangan kemana-mana, kita masih di Khidmat Ramadan. Selepas beberapa informasi berikut kita akan kembali. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Baik, Sobat Rasi Makassar dan seputarnya masih di Khidmat Ramadan, masih juga bersama dengan Bapak Budi Setiawan dengan karakter-karakter yang terbentuk selama Ramadan. Iya. Iya. Tadi yang kelima ya. Yang kelima, Mbak, ya. Baik, sebelum yang kelima kita coba angkat dulu Pak Warno ingin bergabung. Boleh ya? Iya, monggo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mbak Maya, makasih. Monggo. Ustaz, Iya. ini gimana kabarnya? Kemarin tuh anak saya ngantarkan murid-muridnya tuh ke Semanti, Ustaz. Kemarin, Pak, ya. Iya, sore tapi. Iya. Oh, ahli kelas itu nggih. Enggak, sore kok. Nggih, sore nggak ketemu. Nggih. Ini Ustaz, masih ini ngisi di pabrik gula Glodok. Jumat, nggih, hari Jumat. Oh iya. Nggih. Ya gini Ustaz, di nanti malam itu kan sudah iktikaf. Nggih, Nah, nggih. ini saya itu kan masjidnya agak jauh dan saya itu berdekatan dengan musola. Tapi Yeah. musola itu bisa untuk mengerjakan sholat wajib 5 kali. Nggih. Jadi itu kalau iktikaf di musola itu gimana hukumnya? Bisa boleh atau enggak? Maturnuun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Warno. Mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan. Demikian pula untuk keluarga beliau. Terkait dengan iktikaf, memang iktikaf itu kan secara bahasa artinya kan berdiam diri. Berdiam diri di sini adalah di masjid atau rumah Allah. Tidak hanya masjid, tapi memang juga bisa musola. Ya, musola pun bisa. Ya. Walaupun memang Imam Syafi'i itu mensyaratkan untuk iktikaf itu diusahakan di masjid-masjid yang di dalamnya digunakan untuk sholat Jumat, ya, sehingga bagi yang iktikaf tidak perlu keluar untuk menunaikan sholat Jumat di hari Jumatnya, ya. Walaupun demikian, tapi tidak ada salahnya pula kalau kita iktikaf di tempat ibadah yang dekat dengan rumah kita. Yang dekat dengan rumah kita adalah musola. Monggo iktikaf di musola, ya, nggak masalah. Ya, mungkin iktikafnya kalau misalnya pagi itu kerja, ya mungkin iktikafnya bisa malam hari. Ya, iktikaf setiap masuk masjid niatkan iktikaf, walaupun mungkin berdiam dirinya hanya setengah jam, hanya 1/4 jam, kita insya Allah dapat pahala dari iktikaf itu. Apalagi iktikafnya bisa semalam suntuk, ya, ini luar biasa. Jadi itu Pak Warno, ya. Jadi itikaf ya, intinya adalah berdiam diri. Berdiam diri di sini adalah tidak hanya menang turu, tidak, ya, tapi bagaimana berdiam dirinya di sini adalah bagaimana melakukan amal-amal ibadah, ya, sholat, ya, sholatul lail, ya, kalau capek ya mungkin banyak-banyak dzikir, banyak-banyak istighfar, ya, banyak-banyak berdoa. Dan mudah-mudahan di 10 hari terakhir itu kalau kita bisa mengupayakan setiap malamnya, terutama malam-malam ganjil, syukur kalau setiap malam di 10 hari terakhir ini kita bisa menjalankannya di musola atau masjid, insya Allah kita dapatkan Lailatul Qadar.
Ya, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Ya, lebih baik dari 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Ini luar biasa. Jadi nggak masalah Pak Wano, monggo itikaf di musola. Mungkin bisa disampaikan dulu untuk niat, ada niat khusus atau dalam hati atau bagaimana? Kalau niat itu cukup di hati ya. Ya, niat itikaf lillah ta'ala itu sudah selesai. Begitu aja. Nggih, nggak masalah. Nggih. Dilanjut. Nggih, baik, saya lanjutkan. Tadi untuk karakter yang kelima tadi adalah musara'ah fil khairat, ya, responsif terhadap amal kebaikan, sesegera mungkin melakukan amal kebaikan. Tentu sahabat Rasi masih ingat salah satu dari 3 alasan kenapa Allah memberikan karunia kepada Nabi Zakaria yang sekian tahun lamanya sampai Nabi Zakaria dengan istrinya itu sudah usia uzur, ya, sudah sepuh, belum dikaruniai momongan. Kemudian Allah karuniai momongan dan Allah sendiri yang memberikan nama, yaitu Yahya. Ya, nanti bisa dilihat dalam surat Al-Anbiya, surat yang ke-21 ayat 89, 90, 91. Di situ dijelaskan, diterangkan 3 hal yang menjadikan Nabi Zakaria dan istrinya itu dikabulkan permohonannya setelah sekian puluh tahun lamanya memohon untuk dikaruniai momongan, dan Allah kabulkan karena melakukan 3 hal. Innahum kanu yusari'una fil khairat, ya. Mereka ini bersegera melakukan amal kebaikan. Ya, nyambung dengan yang karakter yang kelima tadi. Jadi kalau kita ingin dapatkan karunia, rahmat, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan tunda-tunda untuk melakukan amal kebaikan. Apa yang sudah kita niatkan dan rencanakan untuk melakukan amal kebaikan, sesegera mungkin untuk kita bisa mengeksekusinya. Sesegera mungkin untuk bagaimana kita bisa mengerjakannya. Ya, jangan ditunda-tunda. Nanti kalau ditunda-tunda akhirnya tidak jadi melakukan kebaikan yang sudah direncanakan dan yang sudah diniatkan. Ini. Tetapi niat saja sebenarnya sudah dapat, ya, sudah dapat. Tapi kalau hanya pasang niat saja nanti niat tapi tidak ada eksekusi, ya niat saja. Saya niat akan infak tapi ya cuma niat saja. Ya, tetap nanti hitungannya lain itu nanti, ya. Walaupun dengan niat saja insya Allah sudah dapatkan ganjaran, ya, dengan niat yang baik itu. Nah, berikutnya yang terakhir sahabat Rasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa Ramadan ini akan membentuk karakter sabar. Sebagaimana Rasulullah SAW senantiasa mengingatkan kepada kita, menjelaskan pada kita bahwa bulan Ramadan itu adalah Ramadan itu syahrus sabr, bulan kesabaran. Bagaimana kita tidak dituntut untuk sabar, ya. Menahan lapar dan dahaga dalam sehari ini berat, butuh kesabaran. Menahan emosi pada saat ada teman yang menjelek-jelekan kita, ya, ada teman atau saudara atau tetangga yang memfitnah kita, yang mendolimi kita, menahan emosi itu butuh kesabaran. Dan jadi satu. Iya. Lapar dan menahan emosi. Sudah lapar, nahan emosi, ini luar biasa. Nah, ini dengan sendirinya sebenarnya dengan kita puasa ini akan membentuk pribadi-pribadi yang sabar. Sebagaimana Ibnu Qayyim rahimahullah menyampaikan ada 3 dinamika hidup yang pasti dialami oleh manusia. Jika kita bisa memposisikannya, Mbak Maya, insya Allah kita menjadi manusia-manusia yang enjoy, yang nyaman saja dalam menjalani hidup. Walaupun mungkin dari sisi materi kita itu sebenarnya sebuah kekurangan, tapi nyaman, enjoy dalam menghadapi hidup. 3 dinamika itu adalah yang pertama, dudukan syukur pada saat mendapatkan nikmat, ya. Yang kedua ini, dudukan sabar pada saat kita menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan hati. Ibnu Qayyim mengatakan seperti itu, ya. Sabar pada saat ditimpa musibah, cobaan atau apapun yang tidak mengenakan hati, dudukan sifat sabar.
Yang ketiga, dalam menjalani kehidupan tentu tidak ada manusia yang sempurna. Pasti suatu ketika melakukan kesalahan, ya, melakukan kemaksiatan, melakukan dosa. Maka segera tutup dengan taubat. Nah, 3 dinamika hidup ini kalau kita bisa mengerjakannya, melakukannya, luar biasa, ya. Ada nikmat sekecil apapun syukur, mendapatkan hal yang tidak menyenangkan sabar, pada saat melakukan dosa banyak-banyak melakukan istighfar. Ini sabar dalam hal yang tidak berkenan di hati kita. Betul, gitu ya. Iya. Ibnu Qayyim itu mengatakan bahwa sabar itu adalah menahan diri dari keluh kesah, ya, yang tidak terhadap sesuatu yang tidak disukai, serta menahan lidah dari keluhan dan menahan anggota tubuh dari rintihan. Ya, itu sabar menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimakullah, ya. Menahan jiwa dari keluh kesah dan sesuatu yang tidak disukai. Ya. Kini sulit, Mbak, ya. Ngeluh itu kan mau enak, ya. Itu Gimana ya? Pada saat panas ngeluh, pada saat hujan ngeluh, ya. hujan air panas. Iya. Ya, itulah manusia, ya, banyak mengeluhnya daripada tidaknya. Tapi kalau kita sabar, insya Allah ya Allah akan memberikan sebuah ganjaran atas kesabaran kita. Baik, mungkin mengenai wujud dari sabar itu sendiri kita perlu lebih detail ya Ustadz ya. Baik, tapi sabar dulu, sabar lagi. Setelah beberapa informasi berikut ya, kita akan kupas lagi tentang sabar yang sesungguhnya. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif kembali di Khidmat Ramadan. Dan berbicara tentang sabar, tentunya hal-hal yang mungkin bisa dicontohkan secara realnya, Ustaz. Iya. Sepertinya ini akan membantu kita untuk bagaimana melakukan sabar itu sendiri. Iya. Baik. Memang kalau bicara terkait dengan sabar, sabar itu mudah di lisan, tapi berat untuk diamalkan. Iya. Ya, sabar berat untuk diamalkan. Berat. Ya. Lingkup sabar itu adalah yang pertama, sabar di dalam menjalankan amal ketaatan. Kalau kita menjalankan amal ketaatan, tentu setan, hawa nafsu kita tidak tinggal diam, akan berusaha menghalang-halangi untuk kita menjalankan amal-amal ketaatan. Sholat 5 waktu ini butuh kesabaran. Kenapa? Karena dilakukan setiap hari dan sepanjang kehidupan kita di dunia ini. Dan jangan khawatir, ketaatan yang kita lakukan itu hanya sebatas dilakukan di dunia. Ya, pada saat kita sudah meninggalkan dunia, sudah tidak lagi perlu melakukan ketaatan, karena dunia ini adalah tempat untuk bagaimana kita memperbanyak amal, menanam amal-amal kebaikan. Ya, berat. Termasuk menjalankan ibadah puasa. Ini juga butuh kesabaran. Apalagi yang kita lakukan puasa ini selama 1 bulan. Baik itu dalam kondisi yang cuaca terik, panas, ya, maupun dalam cuaca yang lainnya. Ya, kita perlu sabar. Menjalankan amal ketaatan itu perlu kesabaran. Melaksanakan sholat malam perlu kesabaran. Ya. Pagi hari menjelang pagi, ya, enak-enaknya tidur, ada panggilan adzan mengerjakan sholat subuh. Butuh kesabaran untuk menjalankannya. Ini sabar dalam menjalankan ketaatan. Yang kedua adalah sabar di dalam menghadapi ujian dan menerima takdir yang berlaku atas diri kita. Ya, jangan hanya kita menerima takdir-takdir yang baik, takdir yang buruk yang berlaku pada diri kita pun hendaknya kita sabar dalam menjalani. Sebagaimana apa sih kurangnya ketaatan dari seorang nabi yang bernama Nabi Ayub alaihissalam. Ketaatannya kepada Allah SWT luar biasa. Tapi Allah takdirkan Nabi Ayub menderita sakit yang luar biasa. Dan sakitnya tidak 1, 2, 3 hari, tapi bertahun-tahun lamanya. Ya, ada yang mengatakan sampai 40 tahun.
ya, sakitnya yang diderita oleh Nabi Ayub alaihissalam. Sabar, dan kemudian Allah memberikan kesembuhan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Ada satu wanita Ansor yang baru kehilangan anaknya. Kemudian wanita tadi menangis di atas makam anaknya yang baru dimakamkan. Ya, kemudian dari belakang ada yang memberikan kalimat singkat, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Maka si ibu tadi tanpa menoleh mengatakan, kamu enak ngomong karena kamu tidak mengalami bagaimana rasanya kehilangan seorang anak. Ya, enak ngomong, kamu takwa, kamu sabar. Dan setelah orang tadi yang mengatakan ittaqillah tadi meninggalkan si ibu tadi, ada orang yang mendekati ibu dan mengatakan, wahai ibu, ketahuilah, tadi yang mengatakan ittaqillah itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Artinya Rasulullah itu memberikan pelajaran pada diri kita pada saat kita menghadapi ujian, apapun bentuk ujian itu, maka hendaknya senantiasa kita tempatkan diri kita untuk senantiasa bertakwa. Ittaqillaha yaj'allahu makhraja. Bertakwa pada Allah SWT, Allah akan memberikan jalan keluar atas segala permasalahan yang kita alami. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah kita sangka-sangka, yang tidak pernah kita duga. Ini sabar di dalam menghadapi ujian. Sekali lagi, enak diucapan. Pada saat kita menasihati teman ya yang mungkin kehilangan sesuatu, sabar ya, enak kono ngomong sabar, soalnya kono nggak ngelakoni. Bagi yang ngelakoni ya berat untuk melakukan sabar. Dan memang sabar itu memang berat, tapi memang pahalanya luar biasa. Orang yang sabar itu sungguh-sungguhnya tidak ada batasnya, Mbak. Sehingga karena nggak ada batasnya, ia sabar dalam menghadapi apapun yang ada di dunia ini, maka Allah sendiri yang akan memberikan ganjaran pahala. Nanti di akhirat itu akan dikumpulkan siapa dulu orang manusia-manusia yang di dunia yang sabar menghadapi penderitaan ujian dariku. Waktu di dunia ia memaafkan kesalahan orang lain, sini dikumpulkan dalam satu tempat. Dan kemudian Allah sendiri yang memberikan balasan pahala kepada orang-orang itu, termasuk orang yang sabar. Allah sendiri yang memberikan pahala tanpa perantaraan siapapun. Sekali lagi, karena sabar itu berat, maka balasannya pun juga luar biasa. Sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan ini juga butuh kesabaran yang luar biasa. Dan mudah-mudahan sahabat Rasi, Allah memberikan kekuatan dengan kita berpuasa selama 1 bulan ini, di bulan yang mulia, bulan suci Ramadan ini, karakter-karakter termasuk 6 karakter tadi ya, termasuk karakter yang terakhir ini, karakter sabar, ini ada pada diri kita. Sebelum Ramadan kita gak sabaran, mudah-mudahan setelah Ramadan dengan kita ditempa selama 1 bulan dengan berpuasa dan melakukan amal ibadah-ibadah yang lain, menjadikan keluar dari Ramadan muncul tumbuh kekuatan-kekuatan jiwa pada diri kita yang berupa kesabaran. Ini Mbak Maya dan sahabat Rasi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan mudah-mudahan juga bermanfaat bagi sahabat Rasi semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Budi sudah hadir di studio untuk narasumber kita dari KADI Ikatan Dai Indonesia Kabupaten Magetan. Dan terima kasih juga untuk Anda sahabat Rasi yang sudah merapat di khidmat Ramadan. Insya Allah bisa ketemu lagi di esok hari di jam yang sama. Semoga bermanfaat untuk hari ini dan puasa kita hari ini pun diberikan kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, baru saja Anda ikuti khidmat Ramadan. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan dan bekerja sama dengan Ikatan Dai Indonesia Magetan.